Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan penuh motivasi dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran Windows Phone. Dan selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran Windows Phone. Baik, pada kesempatan sesi video berikut ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di string gitu ya. Jadi yang ini judulnya itu Working with String Part 2 gitu ya. Nah baik, ini masih sama, masih dalam project yang kemarin, dalam pas kita membuat belajar tentang string gitu ya. Ini projectnya masih working with string gitu. Nah baik teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan kembali mengenai string gitu. Kita akan mengeksplor mengenai string manipulation seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Saya harap ini masih ada projectnya di sini teman-teman. Kita tinggal komen aja yang ini. Kemudian di sini saya sudah membuat kode, misalkan seperti ini gitu ya. String, my string ini, kemudian kita looping, dan setelah kita looping, jadi ini looping sebanyak 100 kali. Kemudian my string itu ditambahkan dengan misalkan ini kita satu saja dengan i-nya ini. Jadi nanti ada 0, maksudnya 0 strip 1, strip 2, strip 3 seperti itu ya. Maksudnya seperti itu nantinya. Kita coba lihat. Nah, kita lihat 0, 1, 2, 3, 4 ini ada strip seperti ini gitu ya. Kita akan hanya munculkan seperti ini saja gitu untuk manipulasi string berikut ini. Kemudian kita coba pakai metode yang lain. Nah, yang ini my string plus sama dengan ini kan kita sudah belajar ya cara menambahkan string dengan nilai integer seperti ini gitu ya. Nah kalau yang plus sama dengan ini itu sebetulnya kode ini itu sama dengan kode yang ini. Nah itu hasilnya itu akan sama dengan my string. Nah hasilnya itu yang atas ini itu hasilnya itu sama dengan yang ini gitu. Jadi kita tidak perlu ini dasar banget gitu kan. Kita tidak perlu menuliskan ini lagi kemudian ditambah ini gitu, tinggal hanya plus sama dengan saja gitu, seperti itu. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba misalkan ini kita komen dulu. Kita akan mencoba mengenai string builder. Nah, string builder apa? Ini adalah sebuah kelas dari C Crash gitu ya. Ini misalkan string builder. Nah di sini kan tidak ada nih kalau kita ini error di sini karena memang string builder ini bagian dari system.text gitu ya. Nah jadi di sini kalau kita pengen menggunakan string builder, maka di sini kita tambahkan usingnya gitu ya. Kita tambahkan using system.text. text. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, di sini kita misalkan my string sama dengan new string builder. Oke. Kemudian di sininya ini akan error karena memang tidak biasa seperti ini untuk string buildernya. Di sini kita tinggal string builder itu mempunyai mempunyai fungsi lagi gitu ya, mempunyai metode yang bisa kita panggil, misalkan my string dot append, kemudian append tadi itu ini, kemudian my string dot append i. Nah seperti ini. Ini hasilnya itu akan sama dengan yang atas ini gitu ya, dengan yang dua atas yang ini itu hasilnya sama. Cuman kalau sekarang kita menggunakan string builder, bukan kelas string tapi menggunakan string builder di sini. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi nanti teman-teman tergantung kebutuhan saja gitu ya menggunakan ini. Nah kemudian di sini string ini kita tidak bisa memasukkan langsung ke text block yang ini gitu karena memang di sini kita harus loba dulu ke string. Di sini kita lihat errornya. String builder my string cannot implicitly convert type system.text.string builder to string gitu ya. Nah ini tidak bisa. Jadi kita harus ubah dulu ke to string di sini. Nah seperti ini. Nah kalau kita hasilnya lihat, itu hasilnya akan sama dengan yang
yang tadi kita coba lihat hasilnya, itu hasilnya akan tetap sama dengan seperti yang tadi, cuman dengan jalan yang berbeda gitu. Jadi di sini saya memperlihatkan ada beberapa jalan untuk melakukan sebuah fungsi gitu ya, bisa melalui yang seperti ini atau juga bisa menggunakan yang string builder gitu ya. Nah seperti itu. Kita kembali lagi ke codingnya. Nah itulah beberapa manipulasi string yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah aplikasi gitu ya. Baik, kita akan lanjut ke beberapa manipulasi berikutnya. Misalkan ini kita komen dahulu, kita sudah tidak perlu lagi ini. Kemudian ini juga kita buang dulu yang ininya. Di sini misalkan saya mempunyai string my string sama dengan good day to die hard. Ini nama sebuah film ya, ini judul sebuah film gitu ya, A Good Day to Die Hard, hari yang indah untuk bertahan hidup. Nah seperti itu. Misalkan kita punya ini. Nah sekarang kita akan melakukan beberapa manipulasi string gitu ya. Kita coba lihat kalau kita ketikkan di sini my string. Nah kalau misalkan kita lihat control space, maksudnya titik dulu kemudian control space, di sini kan banyak nih fungsi-fungsinya. Di sini ada compare to, terus contain, copy to, terus apa gitu ya, group by. Nah di sini ada banyak, teman-teman nanti bisa lihat, kemudian penjelasannya pun ada di sini gitu. Ini untuk apanya gitu ya. Kemudian di sini juga ada length. Nah length ini untuk apa? Get the number of character in the current string. Kemudian ada replace. Mohon maaf. Kemudian ada apalagi, ada split, ada start with, ada substring, dan ada macam-macam gitu ya. Nanti teman-teman bisa mencoba-coba ini sendiri gitu ya. Saya juga tidak paham semuanya ini untuk apa gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat kalau ini misalkan start with ini apa. Di sini kita lihat aja penjelasannya apa gitu ya. Kayak ini substring. Nah, substring ini untuk apa gitu kan? Dia itu retrieve a substring from the instance, the substring start apa gitu ya, baca gitu. Mana kok hilang. Kemudian di sini parameternya butuhnya apa? int start index, kemudian int length. Jadi startnya dari mana, kemudian lengthnya berapa gitu ya. Nah, sekarang saya contohkan untuk pertama itulah menggunakan substring gitu ya. Misalkan substring saya itu ingin mengambil dari tadi kan ada start index ya. Di sini ada dua parameter yang diperlukan. Dari nomor 5 sepanjang misalkan 10 saja gitu ya. Nah, jadi maksud saya itu seperti ini. Jadi 5 ini adalah karakter kelima. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ketuntung 5 ya. 6 misalkan karakter ke-6 sebanyak 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 mulai dari sini nih. Jadi saya itu akan mengambil dari day ini. Kita coba lihat dulu dah, biar lebih gampang gitu, biar ada bayangan teman-temannya. Kita lihat dulu di sini. Coba kita lihat trik. Loh, kok nggak berubah ya? Mohon maaf, ini kayaknya ada yang salah. Kita cek lagi. Ininya harus kita masukkan dulu. My string sama dengan, nah harus seperti ini gitu ya. Maaf tadi salah kelewat. Kita coba lagi. Nah ini juga. Nah jadi kita ngambil dari string ke-6 yang ini kan kalau kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kita akan dari ke-6 dari spasi ini day,
Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita ngambil dari karakter ke-6 sebanyak 10 karakter gitu ya, maksudnya seperti itu ini. Nah seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan apa namanya di sini. Kalau misalkan kita pengen menggunakan my string sama dengan my string dot to uppercase. Nah, to upper atau di sini ada to lower. Jadi nanti string ini apa namanya? Ini semuanya akan kecil atau akan besar semuanya gitu. Tinggal to upper atau to lower gitu ya. Nah, teman-teman bisa apa namanya? Bisa sendiri melakukan research itu. Ini salah apa ya? To control space to upper. Nah, teman-teman nanti bisa bisa melakukan research sendiri. Ini untuk string ini ada apa saja gitu ya. Bebas, silakan teman-teman melakukan research sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, saya terakhir untuk string ini saya akan sedikit menemukan mengenai gabungan dari beberapa string yang tadi di atas gitu ya. Misalkan ini saya udah buat kode seperti ini, my string dot format line before kemudian after. Jadi di sini ada my string dot length, jadi dia itu string ini berapa jumlah karakternya itu menggunakan my string dot length gitu ya. Kemudian my string dot trim. Nah, dot trim ini adalah untuk menghapus spasi yang di belakang yang tidak terpakai gitu. Misalkan di sini saya tambahkan di paling belakang spasinya itu 1, 2, 3. Kemudian di paling depan saya tambahkan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ada di depan ada 3 spasi, di belakang ada 3 spasi gitu kan. Nah, sekarang kita akan trim, jadi akan menghilangkan spasi-spasi yang tidak perlu gitu ya, seperti itu. Jadi nanti sebelum di trim itu berapa panjangnya dan setelah trim itu berapa panjangnya gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek. Kita lihat. Nah, dia ada 29, kemudian jadi length ini semuanya itu ada 29. Kemudian setelah kita trim, artinya yang depan 3 itu kita hilangkan dan belakang 3 juga kita hilangkan. Jadi hanya ada 23 gitu. Jadi trim ini untuk menghilangkan spasi yang tidak perlu, yaitu di paling depan atau di paling belakang gitu, seperti itu. Nah, baik teman-teman semuanya, kita telah mempelajari bagaimana manipulasi string. Ini hanya beberapa contoh saja, masih banyak manipulasi string yang lainnya dengan menggunakan method-method atau fungsi-fungsi yang lainnya gitu ya. Teman-teman silakan tinggal riset sendiri seperti yang tadi saya sebutkan di sini. Kalau misalkan kita pengen lebih tahu, tinggal gini aja gitu ya. Trim atau fungsinya apa, time end, time set gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal silakan riset sendiri gitu, karena saya juga tidak hafal semua yang ini gitu ya. Kita tinggal tunjuk ke sini, kemudian baca di sini dokumentasinya untuk apa gitu, maksudnya seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya juga saya nggak akan kembali. Kalau misalkan ada butuh apa-apa, teman-teman bisa lihat ke sini aja. Ke yang ini ada standar mengenai string gitu ya. Di sini research-nya ada banyak, teman-teman silahkan dibaca-baca sendiri saja gitu ya. Dan nanti kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang harus kita diskusikan, ya kita diskusikan bersama. Baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan di Working with String Part 2 ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sangat mudah memahaminya dan mudah untuk dipraktekkan. Sampai ketemu lagi di video sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.